Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacor mania, dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali. Pastikan kalian tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu gembira, tentunya tidak kurang suatu apapun. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mendukung channel YouTube ini, yang selalu memberikan like pada video-video saya. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau tidak, ya kalian simak-simak dulu, ya kan. Jangan langsung subscribe pun nggak apa-apa, kalian simak dulu. Kalau menurut kalian masuk akal, sesuai dengan logika kalian, silahkan kalian subscribe. Tapi kalau nggak masuk akal ya silahkan tinggalkan saja, oke? Seperti biasanya kalian siapkan dulu rokok dan kopi kalian. Rokok dan kopi saya sudah siap semua. Oh ya, mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan kalian yang sangat banyak, yang sudah pertanyaannya itu yang sudah terlalu tinggi ya, agak berat pembahasannya. Itu nanti akan kita bahas. Kalau sekarang kita bahas yang ringan-ringan dulu. Jadi untuk teman-teman yang pemula bisa paham dulu kan. Kalau teman-teman pemula udah bisa paham, udah naik tingkat, baru kita bahas yang berat-berat seperti over birahi, over emosi, bagaimana settingan lomba, ya kan? Bagaimana kita itu nyeting pokoknya supaya kasar kita itu bisa tampil maksimal. Yang bagong ngunci, ya kan? Yang main dulu bagus, kemudian langsung bagong. Nanti akan kita bahas semua itu, oke? Tapi untuk sekarang kita bahas yang ringan-ringan dulu, biar teman-teman yang lain bisa paham, bisa mencerna, bisa naik tingkat. Kalau udah naik tingkat semua kan enak, ya kan? Jadi bisa sama rata kita membahasnya, oke ya? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang ditanyakan sama saudara kita. Siapakah dia? Nama akunnya datang dari Gorin Ponirin. Mas Gorin ada di situ, Mas? Abang Gorin ada kan? Sudah siap rokok dan kopinya bang? Kalau sudah siap langsung kita gas. Kacer saya kotorannya besar-besar, tapi kok tiap saya jemur sebentar udah mangap ya om. Mohon solusinya. Kalau mohon solusinya, berikan penjemuran terus, ya kan? Karena dia cuman baru mangap, bukan ngos-ngosan. Kan seperti itu, kotorannya pun besar-besar. Nah, itulah solusinya. Kalau kita seperti itu, maka kita nggak akan paham. Yang kita butuhkan adalah pemahaman. Kenapa sih kok burung kacer ini kotorannya besar-besar, tanda metabolisme tubuhnya lambat. Ketika kita berikan penjemuran, malah dia langsung mangap. Padahal baru diberikan penjemuran. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau solusi, ya kan, ya teruskan penjemurannya rutin. Kan seperti itu. Itu namanya solusi. Tapi kita nggak akan pintar kalau seperti itu. Nah, kalau kita pahami kenapa burung kacer ini seperti ini, itu yang harus kita dapatkan. Ketika kita mendapati masalah-masalah yang seperti ini, kita udah paham, ya kan? Kita udah cengengesan kita. "Nah, kamu mau menipu saya ya, sialan kamu," kan? Jadi kita itu ringan akhirnya merawat burung kacer ini kalau kita paham, ya kan? Pada saat kita memberikan penjemuran untuk burung kacer kita, banyak sekali tingkah laku yang ditampilkan oleh burung kacer kita masing-masing, sesuai dengan kondisi keadaannya seperti apa, ya kan? Ada burung kacer yang memang betul-betul membutuhkan penjemuran dan dia jujur memperlihatkannya. Sayapnya dia buka, menikmati panas, ketahuan burung kacer menikmati sama nggak menikmati kan ketahuan, ya kan? Miring ke kiri, miring ke kanan sambil mengembangkan bulunya, ya kan? Membersihkan bulu-bulunya, membuka bulu-bulunya. Pokoknya menikmati penjemuran dan dia sangat jujur menunjukkan itu. Ada juga burung kacer yang membutuhkan penjemuran, hanya saja dia itu menunjukkan gejala yang nggak mau dijemur. Banyak sekali seperti itu. Seolah-olah lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, padahal dia membutuhkan penjemuran. Hanya saja tingkah lakunya seperti itu. Ini disebabkan karena burung kacer yang manja. Bisa terjadi seperti ini. Dia butuh jemur, tapi tingkah lakunya seolah-olah nggak butuh. Ada juga burung kacer yang memang nggak mau dijemur sama sekali. Memang penjemuran dia nggak butuh, ya kan? Jadi dia lari ke sana ke sini, lari ke sana ke sini, lari ke sana ke sini, dan dia jujur kalau dia sama sekali nggak butuh itu. Baru sebentar mangap langsung ngos-ngosan, ya kan? Baru sebentar mangap langsung ngos-ngosan. Tahu kan ngos-ngosan itu seperti apa? Mengap-ngap, ya kan? Detak jantungnya itu menyepat lah. Pasti kan kita itu tahu burung kacer ini yang detak jantungnya itu cepat, ya kan? Seolah-olah dia itu cepat detak jantungnya, seolah-olah dia itu terengah-engah, kepanasan. Nah, ini jujur,
kalau dia memang tidak membutuhkan penjemuran sama sekali. Rata-rata burung kacer yang seperti ini adalah burung kacer yang biasa hidup di tempat yang suhu udaranya itu dingin. Jadi dia tidak membutuhkan penjemuran yang terlalu berlebihan, ya kan? Suhu udara di tempat kita udah panas, kemudian kita tambahin dengan penjemuran, maka dia akan terengah-engah, ya kan? Maka dia nggak akan mau. Kemudian ada lagi burung kacer yang pasrah saja ketika diberikan penjemuran, padahal penjemuran kita itu sudah berlebihan. Dia pasrah saja. Akhirnya burung kacer ini rusak. Nah, ini banyak juga yang terjadi, ya kan? Seolah-olah dia itu biasa saja dijemur, diem, ya kan, tenang, tidak banyak tingkahnya. Tapi sebenarnya burung kacer ini udah kelebihan penjemuran, sudah terbiasa dia akhirnya. Karena sering dijemur, dipaksakan jemur, maka dia terbiasa akhirnya dengan penjemuran. Padahal kotorannya sudah mencret-mencret, minumannya sudah boros, ya kan? Ini yang perlu kita perhatikan. Terkadang kita nggak memperhatikan itu, dan akhirnya burung kacer ini ya rusak. Apalagi kalau burung kacer ini memang fighternya itu tinggi, maka dia akan mengalami yang namanya kanibal, ya kan? Over emosinya. Sudah emosi tinggi, energi habis diberikan penjemuran, kemudian dibawa latihan, yang terjadi kanibalisme. Banyak yang seperti ini. Bahkan ada yang sampai salto gara-gara akibat terlalu tinggi penjemuran atau terlalu memaksakan untuk memberikan penjemuran padahal dia tidak membutuhkan itu. Nah, kita sebagai sang perawat harus jeli melihat itu. Jadi kita itu nggak tertipu, ya kan? Mana burung kacer yang butuh penjemuran, mana yang tidak butuh. Jadi kita perhatikan dari tingkah laku dia dan apa hasil dari penjemuran kita. Ada juga burung kacer yang seolah-olah dia itu membutuhkan penjemuran, senang dijemur. Tetapi ketika diteruskan penjemuran malah rusak, malah kelewatan. Banyak juga yang seperti itu. Jadi kita itu harus step by step, ya kan? Memberikan pola penjemuran misalnya 30 menit. 30 menit ini kita tes burungnya seperti apa hasilnya, ya kan? Seminggu berikutnya kita bawa latihan, jalan-jalan ke lapangan. Inilah kunci kesuksesan merawat burung kacer. Memang capek, memang bawa sana bawa sini. Saya seperti itu juga. Saya pun seperti itu. Bahkan pemain-pemain kacer yang profesional juga seperti itu. Mereka itu tahu fungsinya sekolah untuk burung kacer, ya kan? Dibawa ke sana kemari, dibawa ke situ, dibawa ke sini, latihan di sana, lomba di sana, lomba di sini, ya kan? Taruh di pinggiran. Ya memang seperti itu sekolahnya. Membentuk mental dia, mempelajari apa yang dia butuhkan. Dan akhirnya setelah sekolah lama, ya kan, burung kacer ini bagus nampil, ya kan, sang perawat ngerti apa yang dia butuhkan. Itu banyak sekali pemain-pemain yang hebat itu saya tanya, wih keren nih mas kacernya. Wah ini sekolahnya udah banyak bang. Sekolahnya udah banyak, berarti udah banyak yang dia keluarkan biayanya untuk membuat dia sebagus itu. Itulah burung kacer kalau udah bagus, sudah mapan di lapangan, itu harganya mahal. Karena sesuai dengan pengorbanannya. Jadi kita hargai ketika orang-orang memberikan harga yang agak sedikit tinggi, ya kita hargai jeripaya mereka, ya kan. Merawat burung kacer ini ya butuh pengorbanan, butuh perjuangan kan seperti itu. Tapi yang namanya hobi tetap asik, kepuasan tersendiri kalau kita menjadikan burung kacer itu dari nol. Itu puasnya bukan main. Saya pun seperti itu. Ketika dari nol ini puas sekali kita, ya kan? Kalau burung kacer kotorannya sudah besar-besar, dijemur bentar langsung mangap. Kita perhatikan mangapnya itu seperti apa. Kalau cuman mangap saja, ya teruskan dulu, ya kan? Jangan langsung, waduh ini kayaknya nggak mau lagi dijemur ini, waduh ini kayaknya nggak bisa dijemur ini. Jangan seperti itu, teruskan dulu karena baru mangap saja. Mangap bukan berarti dia nggak mau dijemur, bukan. Dia bisa menyerap panas, ya kan? Dia membutuhkan panas. Kalau tingkah lakunya masih anteng-anteng saja, ya kan? Diam saja. Kita tunggu dulu. Kita perhatikan apa yang akan terjadi di saat-saat berikutnya, ya kan? Kalau dia mangap disertai dengan ngos-ngosan, baru kita angkat. Berarti udah kelewatan penjemuran kita, ya kan? Tapi kalau dia baru mangap, baru cuman buka paruh saja, ya biarkan saja dulu. Tunggu dulu. Bila perlu kita berikan pancingan untuk burung kacer kita, pancingan kacer. Banyak kan di YouTube itu. Tapi mancingnya itu jangan langsung burung kacer yang hot,
ya kan? Jangan langsung burung kacer yang bongkar materi semua lagu dia keluarkan, ya jangan seperti itu. Pancing dengan suara-suara burung-burung kecil yang tajam-tajam. Nanti akan kelihatan responnya seperti apa. Karena penjemuran ini bisa meningkatkan metabolisme tubuh, juga bisa meningkatkan emosinya. Apakah dia terpancing, apakah dia responsif, ya kan? Bisa saja burung kacer kalian di awal-awal mangap, kemudian setelah mangap ngeriwi kasar. Setelah ngeriwi kasar, langsung kita pancing on, ya kan? On sendiri, bongkar-bongkar materi sendiri. Nah, dari sini kan kita tahu. Tapi kalau baru mangap saja langsung kita angkat, ya kapan kita ngertinya? Ya akhirnya kita dibohongi terus sama burung kacer kita kalau seperti itu, ya kan? Berikan pancingan kacer yang jangan hot-hot lah, jangan yang terlalu menyerang, ya kan? Pancingan yang slow-slow dulu saja. Apa reaksinya, ya kan? Bagaimana tingkah lakunya? Apakah dia nyaut? Apakah dia lari sono, lari sini? Berarti kan penjemuran kita nggak cocok untuk dia, kan seperti itu. Dijemur malah bukannya fighter, malah mau kabur. Nah, ini kan harus kita waspadai. Oh, berarti dia nggak membutuhkan itu. Kita berikan pemandian kalau seperti ini, ya kan? Harusnya burung kacer ketika dia memang membutuhkan penjemuran, ketika dia dengar suara pancingan, ya dia akan responsif. Yang minimal dia membalas suara itu, ya kan? Nah, biasanya burung kacer yang baru sebentar dijemur mangap rata-rata adalah burung kacer yang mengalami obesitas, ya kan? Burung manja, terlalu banyak ekstra puding, dia akan mangap. Tapi mangapnya itu gak ngos-ngosan, tanda kalau dia itu membutuhkan penjemuran. Jadi kita jangan sampai ter-PHP, belum udah mangap, walah ini ngeri nih, langsung diangkat. Ya, kalau seperti itu kita nggak pintar-pintar. Jangan takut-takut kalau kita merawat burung kacer. Di samping itu kita belajar dan kita pun ngerti ketika dia over penjemuran maka berikan mandi, ya kan? Kan ada solusi, kan ada obatnya. Kecuali ketika burung kacer ini kelebihan jemur nggak ada obatnya lagi, ya nggak bisa kita teruskan. Akhirnya kita nggak bisa belajar, ya kan? Ketika dia lebih penjemurannya, berikan mandi, berikan pengembunan, itu solusinya. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu untuk belajar, untuk mengenali burung kacer kita, tingkah lakunya seperti apa, ya kan? Bagaimana reaksinya kalau kita berikan penjemuran terus. Pada saat dia mangap kita tungguin apa reaksinya, apa yang selanjutnya dilakukan. Kan seru kan seperti itu, asik kan? Berarti kita itu mempelajari tingkah laku dia, mempelajari kebutuhannya. Oke? Silakan kalian pahami, silakan kalian cerna. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia mendukung channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.